Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jamaah salat tarawih Masjid Iqamah kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu bersyukur karena Allah masih memberikan banyak sekali kenikmatan. Salah satunya adalah kita bisa menjalankan sholat isya berjamaah, dan insya Allah akan dilanjut dengan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan amalan-amalan kita khususnya di dalam bulan Ramadan ini, baik saumnya, puasanya maupun yang lain-lainnya, saumnya, baca Qur'annya, sholatnya dan lain sebagainya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang baik untuk bekal kita ke depan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah untuk Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah salat jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan satu tema yang penting, yaitu orang yang sukses. Kita sama-sama tahu, semua kita pasti ingin menjadi orang yang sukses. Tetapi pemahaman atau konsep sukses itu kadang masing-masing kita. Pada umumnya kita punya anggapan yang sukses ini yang punya jabatan tinggi, yang punya harta banyak, yang punya istri banyak juga, yang punya segalanya punya. Yaitu masing-masing kita bolehlah kita punya definisi sukses, karena masing-masing kita punya latar belakang kehidupan sehingga definisinya pun beda. Tetapi kalau kita melihat Al-Quran, itu ternyata orang sukses ini sederhana definisinya. Dalam salah satu ayat dikatakan, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Cuman segitu definisi sukses menurut Al-Quran itu. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan, dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses. Gitu. Jadi orang sukses itu yang bebas dari neraka. Tapi pengertian neraka di sini bisa juga kehidupan di dunia ini, kehidupan yang penuh neraka kalau kita jauh dari agama. Kalau orang yang calon penghuni surga, nanti di akhirat penghuni surga, insya Allah dari dunia pun sudah terasa kehidupannya surgawi. Nah, jadi orang sukses menurut Al-Quran itu tadi, barang siapa yang diselamatkan, dihindarkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, dimasukkan, bukan masuk tapi dimasukkan. Karena kita masuk surga itu dimasukkan oleh Allah, bukan kita yang masuk. Wa udkhila, makanya bahasa Arabnya itu udkhila, waman zuhsiha anin nar, wa udkhila, dan dimasukkan. Kalau masukkan wadakhola, tapi ini udkhila karena nyatanya kita tidak masuk tapi dimasukkan. Wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, maka faqad faz, sungguh orang itu sukses. Nah, sekarang itu kan penjelasan Al-Quran. Kita pengen petunjuk teknisnya. Dalam Al-Quran jarang itu ada petunjuk teknis.
Biasanya petunjuk teknisnya itu lewat hadis. Petunjuk teknis Al-Quran yang dihindarkan dari neraka itu gimana? Petunjuk teknis untuk masuk atau untuk dimasukkan ke dalam surga itu gimana? Ini hadis menjawab. Maka dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah serta Imam Abu Daud itu di situ dijelaskan ada 4 arba'atu nafarin mustaqotun. Jadi ada 4 golongan yang dirindui surga. Ya, dirindui surga, 4 golongan. Kemudian ada 4 juga golongan yang diselamatkan dari neraka. Nah, jadi ini hadis ini pas sekali dengan Al-Quran. Saya akan menyebut 8 golongan. Nanti penjelasannya tergantung waktunya. Kalau nggak cukup ya sebagian aja dulu. Saya akan menjelaskan tentang orang yang dirindui surga. Ada 4 tadi kan saya katakan. Al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Bahasa Arabnya begitu. Surga itu dirindukan oleh 4 golongan. Pasti teman-teman para mahasiswa-mahasiswi pernah dengar ini. Karena ini banyak di kitab-kitab. Saya ingat dulu tuh ngaji kitab Durratun Nasihin. Ini kayak gini nih isinya tuh. Durratun Nasihin. Durratun Nasihin itu artinya permatanya para penasehat. Itu diantaranya menyebutkan ini. 4 golongan dirindukan oleh surga. Siapa saja? 1. Talil Quran. Artinya pembaca Al-Quran. Yang kedua, hafizil lisan, yang menjaga lisan, mulutnya dijaga, jangan ngomong sembarangan. Yang ketiga, mud'imil ji'an, yang memberi makan orang-orang yang lapar. Yang keempat, shaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang puasa pada bulan Ramadan seperti kita. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang dirindukan oleh surga. Itu 4 ya yang dirindukan oleh surga. Kemudian 4 yang dijauhkan dari neraka. Ini 1 hadis lagi. Jadi ini saya nyampaikan 2 hadis. Kalau yang dijauhkan dari neraka ini riwayatnya Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Kalau yang tadi At-Tirmidzi sama Abu Daud. Nah, yang akan dihindarkan dari neraka pun 4 orang. Hanya redaksi hadisnya lain, tidak seperti tadi. Ini dari sahabat Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala uhbirukum biman tuharrimu alaihin nar. Begitu pertanyaan Rasul. Ala uhbirukum biman tuharramu alaihin nar. Maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang diharamkan masuk neraka? Para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, tentu mau ya Rasulullah. Siapa saja itu? Ini 4 saja. Yang pertama, hayyinun. Yang kedua, layyinun. Yang ketiga, qaribun. Yang keempat, sahlun. Tapi kalau hadisnya ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. 4 tuh. Penjelasannya atau terjemahnya dulu, nanti penjelasannya kalau cukup waktu ya. Yang dihindarkan dari neraka ini pertama hayyin. Hayyinun, ha ya nun. Kalau ada yang mau nulis tuh Arabnya. Itu kalau diterjemahkan kan bahasa Indonesia yang paling pas mungkin ini orang yang ini walaupun hayyinun itu muzakkar tapi maksudnya laki-laki perempuan juga bisa. Termasuk hayyinah, layyinun layyinah. Terus qaribun qaribah. Sama ya. Jadi yang pertama hayyinun, orang yang hatinya tenang, tidak mudah terbawa oleh
suasana. Zaman kita mah istilahnya tidak baperan. Orang yang tidak baperan. Kalau baperan gimana Pak? Baperan itu cepat merespon apa yang datang pada dirinya. Ada gini, wah, Kalau orang yang hayyin itu informasi datang dicerna dulu. Wah, ini makanya nggak bener dah. Ini hoax dah. Jadi akalnya jalan orang hayyin itu. Karena tenang. Orang kalau untuk bisa berpikir jernih kan harus tenang. Kalau tidak tenang langsung gerusak-gerusuk, gemerungsungan begitu. Wah, sehingga mudah kebakar, istilahnya sumbu pendek atau pentol korek. Korek itu kan ada pentolnya tuh, tapi nggak ada otaknya. Kalau digesek dikit langsung buah, itu bukan hayyin. Jadi kita usahakan menjadi orang yang tenang. Supaya tenang bagaimana? Ya selalu ingat kepada Allah, gunakan akal pikiran yang jernih. Kalau tenang, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, akan tenang. Itu hayyin ya. Itu insya Allah orang kayak gitu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Tapi kalau orang yang mudah baperan itu kena api neraka, cepet kan panas itu, emosian itu. Jadi di dunia pun sudah dapat nerakanya itu. Jadi orang ahli surga ahli neraka bisa dilihatin di sini di dunia. Wah, ini orang kayak gini ngeri ini. Kalau sampai mati dalam keadaan begini, woi. Naudzubillah. Itu hayyin ya. Yang kedua layyinun. Layyin. Ini lemah lembut. Kayak Nabi Muhammad SAW. Fa bima rahmatim minallahi lintalahum. Lintalahum itu ini satu kata dengan satu akar kata dengan layyin. Layyin itu isim fa'ilnya. Layin, lana yalinu, layyinan. Fahuwa layyinun. Lembut, sopan, santun. Ngomongnya sopan, perilakunya sopan. Ya, kalau orang yang ngomongnya kasar, wah, ini bahaya nih. Kalau mati langsung dilahap tuh. Kita belajar untuk gimana caranya supaya sifat kita ini layyin itu. Kita diantaranya harus memiliki sifat sayang kepada sesama. Sayang pada semua. Seperti Nabi Muhammad sayang banget. Sehingga sekalipun dihina, dicaci maki, beliau layyin. Ya, itu layyin ya. Bisa kebayang ya. Hayyin dengan layyin beda ya. Kemudian yang ketiga qarib. Qaribin atau qaribun, dekat. Maksudnya apa? Mudah dekat, mudah akrab, ramah. Nah, gitu. Jadi orangnya ramah. Kalau dilihat wajahnya itu enggak jamadut, juga tutut, utuh. Gimana? Jadi kita lihat wajahnya tuh sudah wajhin tolkin, wajah yang sumringah, yang berseri-seri. Karena kita senyum kepada orang kan dapat pahala. Tabassumuka ila tabassumuka fi wajhi ahika laka shadaqah. Itu hadis Nabi itu kan. Anda tersenyum untuk orang lain maka bagi Anda pahala. Ya, gimana supaya tersenyum? Ya belajar itu. Qarib. Kalau orang udah senyum kan mudah dideketi, kemudian nanya, "Kumaha Kang Damang?" "Oi ngobrol." Tapi juga hati-hati, jangan sampai kena korbannya. Qarib itu ya orangnya ramah. Yang terakhir sahlin atau sahlun. Artinya apa? Bahasa kitanya mah tidak ribet. Tidak suka mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya bisa selesai. Tapi orang yang suka bikin masalah kan ada masalah dikit digede-gedein. Kan ada itu. Ini kalau sama orang ini mah kalau kita berusaha untuk kalau kesalahan orang cari ada solusinya. Kalau kita salah kita minta selesai dengan baik. Itu sah. Jadi istilahnya bukan kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Orang-orang kayak gini tuh bahaya ini. Kalau mati dalam keadaan seperti itu langsung dilahap oleh neraka. Nah, itu penjelasan sahlun. Jadi 4 yang tidak disentuh oleh neraka ya. Untuk yang disukai surga insya Allah lain kali ada waktu. Insya Allah kalau ada waktu. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaat khususnya untuk diri saya dan untuk jamaah sekalian. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.